Dalam modul pengantar ergonomi ini akan dibahas topik-topik berikut. Definisi ergonomi, konsep kunci ergonomi, contoh-contoh permasalahan ergonomi, sejarah munculnya keilmuan ergonomi, dan lingkup keilmuan ergonomi. Sehingga diharapkan Anda dapat memahami pentingnya keilmuan ergonomi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di industri. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Dengan demikian, ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai kerja. Istilah ini pertama kali tercantum dalam literatur pada tahun 1840 oleh seorang pendidik dan ilmuwan asal Polandia. Kemudian, pada tahun 1949 oleh seorang ilmuwan Inggris. Dalam literatur, istilah ergonomi juga dikenal sebagai human factors, human engine. Ergonomi merupakan cabang ilmu yang mengaplikasikan aspek psikis dan fisik manusia berupa perilaku, proses-proses mental, anatomi dan fisiologi untuk perancangan dan evaluasi metode kerja, lingkungan kerja, dan teknologi. Cara definisi ergonomi yaitu disiplin yang mempelajari kemampuan, keterbatasan, dan kapasitas performansi manusia dan mengaplikasikan informasi ini untuk perancangan sistem kerja yang dapat berupa metode kerja, alat kerja, produk, mesin, dan lingkungan. Pada intinya, ergonomi merupakan penyesuaian tempat kerja dengan pekerja. Semakin sesuai, maka tingkat keamanan dan efisiensi kerja akan semakin tinggi. Sehingga, dua konsep penting dalam ergonomi yaitu fit the task to the person, not the person to the task. Atau, pekerjaan hendaknya disesuaikan dengan manusia, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Konsep yang kedua yaitu human-centered design atau perancangan yang berbasiskan manusia. Sejarah mencatat banyak sekali permasalahan serius yang terjadi akibat tidak memperhatikan ergonomi. Misalnya, pada high-risk industries, seperti pada kasus Three Mile Island dan Chernobyl. Pada bidang transportasi, seperti kecelakaan kereta api maupun pesawat terbang. Pada industri, misalnya, adalah pekerja yang terjatuh dari ketinggian. Penyebab dari kecelakaan-kecelakaan tersebut seringkali dianggap merupakan akibat dari human error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Namun, perlu diketahui bahwa human error bisa jadi diakibatkan oleh masalah-masalah pada perancangan prosedur, tempat kerja, atau manajemen yang tidak memperhatikan aspek manusia. Di industri, permasalahan yang sering muncul yaitu pada muskuloskeletal, yaitu berupa beban berlebih pada sistem otot dan rangka, kardiovaskular, yang berhubungan dengan proses metabolisme atau pembentukan energi, lingkungan, misalnya panas dan getaran, antropometri, berupa ketidaksesuaian ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh pekerja, kognitif, terkait kelebihan atau kekurangan informasi, dan psikomotorik, yaitu masalah yang berhubungan dengan mengatur koordinasi, gerakan, dan kesigapan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, seringkali ditemui masalah akibat tidak memperhatikan ergonomi.
Misalnya, pada perancangan tombol pada lift. Pada gambar A, terlihat ada label yang terletak di sebelah tombol. Karenanya, pengguna seringkali salah menekan label. Padahal yang seharusnya ditekan adalah tombol di sebelahnya, terutama pada label membuka atau menutup pintu lift. Sebaiknya, label petunjuk terletak persis di atas tombol, sehingga dengan menekan label, pengguna juga akan sekaligus menekan tombol yang dimaksud. Contoh berikutnya adalah desain tombol pada tape atau CD player. Terlihat pada gambar B bahwa tombol untuk CD player terletak dekat dengan tape player, sedangkan tombol untuk tape player justru terletak dekat dengan CD player. Padahal, seseorang cenderung mengharapkan tombol terletak dekat dengan alat yang akan difungsikan. Sejak dahulu kala, manusia selalu berusaha menyesuaikan perancangan alat-alat dengan kondisi dirinya. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep ergonomi, yaitu human-centered design. Misalnya saja pada zaman batu, di mana bentuk kapak pada awalnya dibuat mengikuti bentuk tangan agar mudah digunakan. Pada akhir tahun 1800-an, Frank dan Lillian Gilbert melakukan studi mengenai waktu dan gerakan. Tujuannya antara lain untuk mengefisiensikan gerakan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada Perang Dunia Kedua, seringkali terjadi kecelakaan maupun kesalahan mendeteksi musuh yang disebabkan oleh perancangan yang buruk, tidak memperhatikan kondisi pengguna saat menggunakan alat tersebut. Pengetahuan mengenai manusia terbentuk dari beberapa keilmuan dasar seperti anatomi yang menjelaskan susunan tubuh manusia, ortopedi terkait dengan sistem rangka, fisiologi berhubungan dengan fungsi dan aktivitas hidup tubuh manusia, medikal mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit, psikologi ilmu mengenai pikiran dan perilaku, dan sosiologi terkait pengembangan struktur, interaksi, dan perilaku individu maupun kelompok. Keilmuan-keilmuan dasar ini kemudian berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yang lebih aplikatif, yang kemudian menjadi inti dari ergonomi, yaitu antropometri atau pengukuran dan deskripsi dimensi fisik tubuh manusia, biomekanika mendeskripsikan perilaku fisik tubuh dalam konteks mekanik, fisiologi kerja, aplikasi pengetahuan fisiologi dan teknik pengukuran pada tubuh saat kerja, industrial hygiene, pengaturan masalah kesehatan kerja yang mungkin muncul akibat pekerjaan yang dilakukan, dan manajemen terkait koordinasi atasan dan bawahan, serta relasi dengan pekerja. Keilmuan ini dapat diaplikasikan pada industrial engineering yang memperhatikan interaksi antara manusia, mesin, dan energi, bioengineering dalam pekerjaan penggantian bagian tubuh yang rusak, sistem engineering di mana manusia adalah komponen penting dalam keseluruhan unit kerja, safety engineering yang fokusnya pada kesehatan dan keselamatan kerja, military engineering di mana manusia berperan sebagai tentara ataupun operator, dan computer aided design bila informasi mengenai manusia telah terkomputerisasi.
Ergonomi meminimasi ketidaksesuaian antara manusia dengan sistem kerjanya, dengan cara merancang agar demand atau tuntutan suatu pekerjaan tidak boleh melebihi human capacity atau kemampuan manusia. Sehingga diharapkan pada pekerjaan tersebut akan terjadi peningkatan EASNE, yaitu efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan produktivitas, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan pengguna.